Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzinah." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, kadangkala kalau kami para Romo ngomongnya agak sembrono itu umat mengingatkan kami. Romo kalau ngomong jangan keterlaluan, nanti terjadi loh. Kadangkala kami itu para Romo guyon. Nanti kalau kamu gini, nanti kamu nggak kawin loh misalnya. Itu mungkin bagi teman-teman OMK itu udah merupakan nubuat dan kutukan itu. Kadangkala itu. Padahal Romo mungkin guyon waktu itu. Saya merenung-renungkan tentang soal kata-kata ini. Rupanya kadangkala apa yang dikatakan umat itu memang benar ya. Karena kata-kata kami itu sebenarnya merupakan kata-kata yang punya kuasa juga memang. Sekali lagi bukan karena kami hebat, tetapi memang karena kuasa itu dipercayakan kepada kami. Kenapa saya bicara tentang kata-kata, saudara-saudariku? Karena kita semua tahu persis bahwa nanti ketika kami mengkonsekrasi, menguduskan, atau bahkan kita sebut mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah, kami melakukannya dengan kata-kata. Terimalah dan makanlah. Dan semua orang, saya percaya, di tempat ini, ketika Anda semua menerima roti dari kami, hosti itu, tidak ada satupun yang menolak. Entah Romo itu mengucapkannya mungkin dengan batuk, mungkin juga dengan suara yang terlalu pelan,
Atau mungkin kadang mendengarkannya, Romo ini kalau bicara, kalau konsekrasi itu kok buanter gitu, cepet gitu, kayak balapan. Ngapain sih? Tapi toh apapun yang terjadi dengan kata-kata itu, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah. Ketika nanti komuni, Anda menyambutnya dengan hormat dan mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudariku, bukankah kata-kata itu juga yang sebenarnya memiliki kuasa dalam diri Anda semua? Kalau saya bertanya kepada Anda yang menikah, coba ingatkah apa yang Anda lakukan ketika Anda menjadi suami dan istri? Anda mengeluarkan kata-kata. Masih ingat apa yang Anda katakan sendiri? Coba tolong diingat lagi. Ada begitu banyak variasi. Ada begitu banyak macam. Mungkin ada yang bilang, aku memilih engkau, aku mencintai engkau, aku akan hidup bersamamu dan sebagainya. Tetapi ingat saudara-saudariku, semua itu Anda lakukan dengan kata-kata Anda. Bapak Ibu, Anda yang memiliki pasangan, mengikatkan diri dalam perkawinan, seperti kami mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dengan kata-kata, apa yang Anda lakukan? Anda juga mengkonsekrasi pasangan Anda dengan kata-kata Anda, kuasa Anda. Maka tidak salah kalau pengumuman gereja biasanya saling menerimakan sakramen perkawinan. Kata-kata Anda. Romo, umat beriman, 2 orang saksi yang dipilih, itu menjadi saksi. Kata-kata saya tidak mengubah Anda menjadi seorang suami atau Anda menjadi istri. Tetapi kata-kata dari pasangan Anda, aku memilih dan mencintai engkau, dan disebutkan namanya dengan jelas, bukan orang lain. Sama seperti kami, ketika mengkonsekrasi roti, kami tidak akan ambil piala anggur, karena jelas yang akan dikuduskan adalah roti menjadi tubuh Kristus. Sama seperti Anda yang menikah, dengan kata-kata Anda sendiri, Anda mengeluarkan dan terjadilah. Di hadapan Anda, menjelma pasangan Anda, entah suami atau istri Anda. Inilah yang menjadi misteri dari renungan kita pada bacaan-bacaan hari ini. Bagaimana kita semua dipanggil untuk menyadari bahwa hakikat perkawinan yang Anda buat sendiri, yang Anda pilih sendiri, dengan kata-kata Anda mengkonsekrasi pasangan Anda, dan dia tidak pernah sama lagi. Saya kami para imam, setelah mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah, apakah kami buang seenaknya? Itu sesuatu yang biadab. Romo macam apa itu? Hosti dibuang-buang, atau mungkin dicecerkan begitu saja, atau mungkin kalau memegangnya saja tidak hormat, umat pun sudah menilai, ini Romo nggak benar ini. Memegang piala mungkin nggak ada Romo dalam konsekrasi, terimalah dan minumlah, tidak ada. Hosti pun ketika sudah dikonsekrasi untuk membagikannya kepada umat, kami pun akan bersikap dengan hormat juga, karena apa yang sudah kami sebutkan dengan kata-kata Tuhan, itulah yang kudus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga bagi Anda yang terikat dalam sakramen perkawinan, tidak akan mungkin menganggap pasangan Anda sebagai barang biasa lagi. Dengan cara berpikir yang sama, bahwa ia telah dikuduskan dengan kata-kata saya.
kuasa Tuhan itu juga Anda miliki, khususnya dalam sakramen perkawinan. Dan kami yang dipercaya dalam sakramen imamat untuk melayani Anda semua. Dalam pembaptisan pun demikian, bahwa ketika semuanya sudah lengkap, orang itu juga sudah setuju. Ketika air dikucurkan dengan kata-kata yang mungkin tidak lebih dari 1 menit, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seketika itu juga orang itu dimeteraikan dan ia menjadi anak-anak Allah. Dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Sama seperti saya atau para imam lain, ketika mengkonsekrir tubuh dan darah Kristus, Tuhan tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami. Dan sekali kudus, tetap kudus. Sekali dimeteraikan, tetap termeteraikan. Sekali dibaptis menjadi anak-anak Allah, tetap Allah akan mengatakan, dia anakku. Dan Tuhan tidak pernah menjilat ludahnya sendiri atau membatalkan kata-katanya. Sama sekali lagi dalam sakramen perkawinan. Kata-kata Anda mewakili apa yang telah Anda jalani, apa yang sungguh Anda kehendaki, dan Anda rumuskan, Anda kristalkan dalam satu upacara untuk mengatakan, ya, aku mau menerima dia, aku memilih dia, aku mencintai dia. Coba renungkan bagaimana sakramen-sakramen ini bekerja dalam hidup kita. Pun kalau misalnya di sini ada yang mungkin menantang saya, Romo, saya ini loh nggak terikat apapun, saya tidak ditahbiskan, saya tidak menikah. Jangan lupa bahwa 1 Korintus bab 6 jelas mengatakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia terikat dengan Tuhan dalam roh dan menjadi satu daging dengan dia. Artinya satu daging, satu roh, satu jiwa, satu tubuh dengan Yesus Kristus. Maka kita semua sebagai orang Katolik, tentu saja dengan cara berpikir demikian, tidak akan bisa untuk misalnya mencemarkan, melecehkan, atau berbuat sesuatu yang tidak wajar dan tidak pantas, entah dengan pasangan, entah dengan sesama Kristen, entah dengan sakramen-sakramen, entah dengan iman kita sendiri. Inilah yang mau kita hayati dalam bacaan ini. Lalu bagaimana kita menjalani hidup itu? Bagaimana kita menjalani perkawinan Anda? Bagaimana saya menjalani imamat saya? Bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dengan janji yang sedemikian ketatnya, di mana Allah tidak membatalkan janjinya? Maka Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberi contoh bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil inilah yang memiliki kerajaan Allah. Maka hidup perkawinan hendaknya dihidupi dengan semangat kerendahan hati, keterbukaan, kepasrahan seperti seorang anak. Hidup imamat saya tidak boleh saya hidupi sebagai seorang tuan atau mungkin sebagai bos. Karena sejak awal kami ditabiskan untuk melayani Anda. Dan kami dipanggil dalam bacaan ini untuk menjadi juga rendah hati dan lemah lembut seperti anak-anak kecil. Dan bagi kita semua tanpa kecuali, karena baptisan kita yang menyatukan kita dengan Sang Kepala, bahwa kita ini adalah anggota-anggota badan dengan kepala sebagai Yesus, maka jalan yang sama untuk menghidupi panggilan hidup kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani adalah menjadi seperti anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan, yang selalu mohon berkat dari Tuhan, yang selalu pasrah rendah hati dan berusaha untuk lemah lembut di hadapannya. Seperti bacaan ini, anak-anak datang kepada Tuhan untuk minta dijamah, diberkati oleh Tuhan dengan rendah hati, dengan iman dan kepasrahan. Saudara-saudariku, mari kita menghayati seluruh iman kita, perjuangan hidup kita, perjuangan kita dalam ikatan-ikatan yang kita miliki, ikatan perkawinan, ikatan selibat, ikatan kaul,
ikatan tahbisan, dan ikatan baptisan dengan perjuangan menghidupinya dalam semangat sebagai anak-anak Allah yang selalu berpasrah dan berseru kepada Allah kita, Aba, ya Bapa. Mari kita hening sejenak, kita mohon semoga kiranya semangat kerendahan hati dan kelemah lembutan membantu perjuangan-perjuangan hidup kita, membantu komitmen dan janji kita di hadapan Allah.